يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم أهل البيت المصطفى الطهور هم أمان الأرض فالذكر سبحوا بالأنجم الزهور مثل ما قد جاء في سنن وسفين للنجاة إذا خنت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil amiri bil amal wan nahi 'anil kasal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil kamilil mukammal wa ala alihi wa sahbihi ulis syarafi bil imtithal. Amma ba'du. Para netizen sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya bagaimana pada saat menghadiri acara silaturahmi dan bedah silsilah nasab Maulana Syarif Hidayatullah, Wali Songo, Syekh Jumadil Kubro, dan Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Di sana saya mendapati pengalaman yang sangat begitu di antara selain daripada mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa, daripada pemaparan-pemaparan yang ahli di dalam bidang nasab. Saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat lucu pada saat itu menurut saya. Lucunya seperti apa? Lucunya pada saat debat lagi seru-serunya, saling adu argumentasi di antara yang pro dengan yang kontra. Kebetulan saya duduk yaitu di tengah-tengah jamaah, di tenda jamaah, dan di samping saya, samping depan itu ada yang hadir, yang katanya itu mursyid torikoh, entah torikoh apa, mengakunya si torikoh Naksabandiyah, Qadiriyah Naksabandiyah, tapi saya lihat dari gelagatnya saja sepertinya jauh daripada torikoh Qadiriyah Naksabandiyah. Ngudud aja gitu tuh di saung gazebo. Ternyata itu ialah Yusuf Al-Mubarak, yang nama aslinya sebetulnya adalah Yudi, bukan Hulak ya, Yudi. Apa yang terjadi kelucuan di sana pada saat seru-serunya berdebat di antara yang pro dan yang kontra, dan memang pada saat itu yang kontra terhadap tesis atau hipotesanya Imaduddin Usman ini, mereka sangat begitu mumpuni argumentasi dan dalil-dalilnya dalam membantah tesis atau hipotesanya Imaduddin Usman Al-Bantani itu, sehingga pada akhirnya rungkat juga tuh tesisnya Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang terjadi pada saat itu ini yang namanya Yusuf Mubarak atau Yudi, lebih tepatnya Yudi ya, di tengah-tengah perdebatan yang seru, dia malah ninggalin tempat acara. Padahal Yusuf Mubarak ini adalah yang pro terhadap Imaduddin Usman.
Nah, Yusuf Mubarak ini termasuk yaitu orang yang pro terhadap Imaduddin Usman Al-Bantani. Justru bahkan beliau si Yusuf ini yang menyampaikan ketidakhadirannya Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam acara silaturahmi dan bedah nasab tersebut. Yang jadi pertanyaan lagi itu kenapa si Yusuf Al-Mubarak itu tidak menjadi wakil Imad sekalian dalam beradu argumen, dalam beradu argumentasi bersama dengan pihak yang kontra. Kenapa dia tidak menjadi sebagai wakil? Nah, ini yang jadi pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dia meninggalkan tempat acara di tengah-tengah acara yang lagi seru-serunya? Di sana saya berpikir, satu, kenapa si Yusuf ini atau si Yudi ini tidak menjadi wakil dalam adu argumentasi melawan pihak yang kontra? Mungkin saya tahu, Yusuf Al-Mubarak ini tidak memiliki keilmuan, tidak memiliki kapasitas dalam perihal nasab atau silsilah nasab, baik yang tersambung ke Maulana Syarif Hidayatullah Wali Songo, Syekh Jumadil Kubro, ataupun apalagi ke Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa dia meninggalkan tempat acara? Di saat seru-serunya debater saling beradu argumen pada saat itu, dia begitu saja meninggalkan tempat acara. Dia posisinya di saung gazebo pada waktu itu saya lihat. Saya yakin karena mungkin dia sudah tahu sebetulnya tesis Ki Imad itu, hipotesisnya Ki Imad itu memang sudah rungkat gitu kan. Dia tahu nih tesisnya si Imad ini bakalan rungkat, maka daripada dia lebih malu lagi, apalagi dia duduk di depan, bisa mungkin dipermalukan oleh jamaah yang hadir di saat itu, maka dia lebih memilih untuk pulang duluan. Bukannya begitu, Cop? Kamu lucu deh. Terus kemudian ada sebagian jamaah yang nyorakin dia pada saat dia pulang. Woi, mau kemana? Gitu kan. Dia malah ngotot. Gitu kan. Yusuf itu. Saya lihat sendiri itu. Karena saya kebetulan posisinya di tenda jamaah yang hadir di situ. Saya jadi teringat kelucuan Yusuf Al-Mubarak ini seperti kanak-kanak jadinya ya. Seperti kanak-kanak. Apalagi kalau melihat videonya yang viral, dia itu minta uang ke Jibril minta uang, Jibril minta duit. Apa itu? Masya Allah, saya jadi teringat pada waktu kecil. Kalau misalkan ada pesawat liwat gitu, ada suara pesawat, kalau di kampung biasanya disebutnya kapal gitu kan. Pesawat liwat, kapal minta duit, kapal minta duit. Masya Allah, lagi-lagi Ucup menunjukkan karakternya seperti kekanak-kanakan. Mungkin saya anggap beliau fi aklihi syai'un, di dalam akalnya itu ada sesuatu yang mengganjal sehingga membuatnya dia itu bukan majdud, tapi mungkin lebih ke arah majnun. Ucup. Kalau misalkan memang Ucup ini pro Ki Imad, kenapa gitu loh, maksud saya dia tidak ikut berdebat mewakili Ki Imad pada saat itu. Apalagi dia yang mewakili Ki Imad menyampaikan bahwa Imaduddin Usman ini tidak bisa hadir di dalam acara tersebut. Kenapa tidak sekalian saja dia dijadikan wakil untuk menyampaikan tesisnya Ki Imad? Ini mungkin karena Ucup ini tidak memiliki kapasitas, ya kan, tidak piawai juga dia dalam menyampaikan ilmu nasab mungkin gitu ya. Nah setelah tesisnya Imad rungkat, ya menurut saya sih rungkat karena memang tidak bisa terbantahkan dalil-dalil argumentasi yang dibawakan, yang disampaikan oleh pihak yang kontra terhadap hipotesanya Imaduddin Usman ini. Ya jelas menurut saya hipotesanya Imaduddin ini jelas rungkat. Masya Allah. Nah, kemudian di sini saya ingin menyikapi Ucup ini nih yang bernama aslinya Yudi ya, setelah tesisnya Ki Imad ini rungkat, terbantahkan oleh pihak yang kontra dengan tesisnya, ya, memang sesuai dengan argumentasi dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Habib Anif bin Abdurrahman Al-Attas, oleh singa muda Aswaja yaitu Gus Wafi, juga ahli peneliti, ahli biografi dan ahli sejarah yaitu Gus Rumel Abbas, ditambah lagi dengan pemaparan yang sangat begitu luas, luar biasa, ketelitian dan kejelian
Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani dalam yaitu mengkaji tesisnya Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berjudul I'anatul Akhyar dan Mawahibul Ladunia. Masya Allah, luar biasa. Tapi yang saya jadi aneh, kenapa tiba-tiba ini Yusuf Mubarak setelah tesisnya Imad Rungkat ini justru dia malah semakin gencar gitu loh. Semakin gencar menyerang daripada para habaib beserta yaitu yang mendukung keberadaannya habaib tersebut. Kemudian memfitnah bahwa saya punya keyakinan bahwa, kata dia tuh ya di channel YouTube-nya, saya punya keyakinan bahwa habaib itu bukanlah merupakan keturunan, bukanlah merupakan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, dan kemudian memfitnah dengan fitnah yang sangat keji. Masya Allah, dia mengatakan tuduhan yang keji terhadap itu para pendukung habaib ini. Mungkin karena dikasih uang atau karena mungkin pengaruh bisikan-bisikan. Wah, itu nggak tahu sumbernya dari mana tuh Ucup tuh bisa mengatakan seperti itu. Jangan-jangan ente Cup yang mendapati uang, yang mendapati bisikan tuh untuk bisa yaitu menyesatkan umat supaya bisa menentukan kecintaan umat terhadap Ba'alawi, terhadap dzurriyyah Rasulullah SAW. Ana jadi curiga nih sama ente. Cup. Ya biasanya kan orang begitu, nuduh sama orang lain, ternyata dia yang melakukan hal seperti itu. Kalau kata Sundanya betik, Cup.